Bab 275, Maerin. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Saya melangkah melalui portal, tidak benar-benar tahu apa yang diharapkan di sisi lain. Apa yang bahkan tidak terlintas dalam pikiranku, dari semua yang telah terjadi sejauh ini, dengan pengalamanku dengan Alacrian baik di Dicaten maupun di Relictem, adalah melihat dua penjaga yang berdiri di kedua sisiku untuk benar-benar melompat terkejut, mengeluarkan jeritan yang agak ketakutan. Regis terkekeh geli sementara aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dari situasinya. Penjaga di sebelah kananku, seorang pria gemuk yang mengenakan baju besi berlapis yang jelas tidak bisa menahan tubuhnya yang lebar, berhasil mengumpulkan sedikit pelatihan yang dia miliki untuk setidaknya mengarahkan tombaknya yang gemetar ke arahku. Hanya butuh sedetik kemudian rekannya yang lebih kurus, meskipun tidak terlalu, untuk mengikutinya. Siapa itu? Gemetar penjaga yang lebih kurus. Saya berpikir sejenak bagaimana saya harus menjawab ketika penjaga yang lebih bulat berbicara. Apakah kamu berasal dari Relicom BR? Dia tergagap, kepalanya bergeser ke kiri dan ke kanan. Jangan repot-repot menjawab antek-antek ini. Bunuh saja mereka, Regis mengerang. Mengabaikan suara di kepalaku yang mendesakku untuk membunuh, aku melihat ke penjaga yang lebih bulat yang tersentak di bawah tatapanku dan menjawab, ya. Kaki tangan yang lebih kurus di sebelah kiriku menghela napas. Menjadi semakin menantang untuk tidak memutar mata saya. Estim Ascender, antek bulat mulai, membungkuk sebanyak yang diizinkan perut buncitnya sebelum mengangkat kepalanya. Izinkan yang ini memandu Anda ke kepala kota Maerin. Kaki tangan yang lebih bulat memberi isyarat kepada saya untuk mengikutinya dan yang lebih kurus mengikuti di belakang. Mengesampingkan pemikiran menganggur bahwa mungkin salah satu dari mereka seharusnya tetap tinggal untuk menjaga portal, aku melihat pemandangan di sekitarku untuk pertama kalinya. Bertentangan dengan kompetensi dan keanggunan yang ditunjukkan oleh dua penjaga, aula tempat saya tiba sama sekali tidak megah. Meskipun tidak besar, tidak lebih besar dari ukuran rumah sederhana di Ashburn kecuali dengan langit-langit yang lebih tinggi, ia memiliki ciri-ciri yang jelas menunjukkan pentingnya struktur seperti itu. Sederet pilar menjulang di atas kami di kedua sisi, memegang tempat lilin api yang sebenarnya di masing-masing pilar. Setelah mengamati lebih dekat, saya bisa melihat ukiran rumit dari apa yang jelas merupakan basilis dalam bentuk humanoid yang dipuja oleh pria dan wanita yang berlutut. Setiap pilar menceritakan sebuah cerita singkat, semuanya mengarah pada pesan penyembahan yang sama terhadap basilis yang membuat perut saya mengental. Dengan mengabaikan kaki tangan bundar yang mengintip ke arahku setiap beberapa detik, kami bertiga berjalan melalui lantai marmer halus dengan damai sampai kami mencapai pintu kayu besi. Cahaya merembes di antara dan di sekitar dua pintu, dan tiba-tiba saya teringat akan kerinduan saya untuk melihat matahari. Pintu terbuka dengan pekikan dan erangan sampai saya bermandikan sinar matahari. Sebuah simpul terbentuk di perut saya dan saya menemukan diri saya berjuang untuk menahan air mata yang saya bahkan tidak tahu saya miliki. Sentuhan hangat matahari menyelimuti saya seperti pelukan seorang ibu. Estim Ascen. Dia harus mengembangkan atau mendapatkan wawasan. Petik 2. Aku memejamkan mata sejenak dan menenangkan diri sebelum melangkah melalui selimut cahaya yang tumpah ke tubuhku seperti madu yang hangat. Saat mata saya menyesuaikan, saya bisa melihat pemandangan di sekitar saya, dan itu tidak mengesankan. Rumah-rumah satu lantai dari bata dan mortir berjajar rapi dan seragam di kedua sisi jalan berbatu dengan lebar sekitar 3 gerbong. Warga sipil terlihat melakukan tugas sehari-hari, mulai dari menggantung cucian di tali jemuran, merawat kebun, sementara anak-anak berlarian mengayunkan pedang kayu yang dibungkus dengan kain. Bahkan ada seorang anak yang menggambar coretan acak di punggung temannya menggunakan batu bara. Mataku terus mengembara, mengamati pemandangan sampai aku menyadari bau busuk yang mengingatkan pada kakus gang belakang yang berasal dari belakang kami. Harap tahan dengan baunya sampai kita mencapai kota yang tepat, pendaki yang terhormat, kata kaki tangan yang lebih kurus, memperhatikan perubahan ekspresi saya. Kami masih di pinggir kota jadi bau dari pinggiran kota masih merembes menembus tembok. Aku berbalik untuk melihat tembok setinggi lebih dari 20 kaki tepat di belakang bangunan yang menampung portal yang baru saja kami keluar. Ada apa di sisi lain? Saya bertanya karena ingin tahu. Para gelandangan dan parasit yang diusir dari kota Maerin karena tidak membayar pajak atau melakukan kejahatan semuanya berkumpul di sana. Kepala suku kami yang baik hati mengizinkan mereka untuk tinggal di daerah itu dan bahkan mengambil pekerjaan dari penduduk di dalam kota jika diperlukan, antek yang lebih bulat menjelaskan. Itu juga termasuk pekerjaan malam juga, jika dihargai. Petik 2. Berhentilah menjadi idiot, Cumo. Menurutmu apakah seorang petapa memiliki begitu sedikit pilihan sehingga dia akan menggunakan tempat tidur gadis-gadis busuk itu? Petik 2. Keduanya menyimpang ke dalam pertengkaran sengit, saling menyikut dan membisikkan hinaan seolah-olah mereka tidak berpikir aku akan memperhatikan. Aku ingin tahu apakah drama komedi ini adalah sesuatu yang mereka latih, Regis merenung, jelas geli. Sangat menarik untuk melihat bahwa, tidak seperti Ascenders yang saya temui di Relictem, kedua antek tidak memiliki celah di baju besi mereka yang mengungkapkan tanda atau lambang yang melapisi duri mereka. Mungkin memamerkan tanda adalah sesuatu yang hanya dilakukan penyihir tingkat tinggi untuk menunjukkan status mereka. Melamun, saya tidak memperhatikan bahwa banyak warga sipil yang kami lewati menatap saya.
Beberapa memiliki kesopanan untuk berpura-pura sedang melakukan sesuatu sementara yang lain dengan terang-terangan berhenti dan melongo. Beberapa pria mengukur saya, secara naluriah membusungkan dada mereka bahkan saat kepala mereka menunduk untuk menghormati. Sekelompok gadis kota yang tidak mungkin lebih tua dari kakakku tersipu setelah melakukan kontak mata sebelum tertawa di antara mereka sendiri. Saya juga melihat beberapa wanita yang lebih tua sedang menyesuaikan blus mereka untuk menonjolkan dada mereka, tersenyum manis dengan tatapan mengundang ketika mata kami terkunci. Lihat, Cumo, lihatlah semua orang yang hanya meneteskan air liur karena pendaki kita yang terhormat. Dia yang paling banyak memilih, antek kurus bernama Sembi membual. Seberapa jauh kantor kepala kota? Tanyaku, memberikan tatapan dingin pada mereka berdua. Hanya beberapa blok di jantung kota. Cumo menjawab sementara keduanya tampak menciut di bawah tatapanku. Anda membaca di https://webnovelonline.com. Rumah-rumah segera berubah menjadi etalase saat kami semakin dekat ke jantung kota. Saya tidak bisa tidak mengenang waktu saya tinggal di kota Ashbar. Meskipun jauh lebih besar dan lebih berkembang di sini, itu memiliki suasana yang lebih damai dibandingkan dengan kota-kota di Chaten yang dulu pernah saya kembangkan. Namun, saat kami terus berjalan, jalan berbatu itu tiba-tiba bercabang menjadi 4 jalan terpisah, 1 jalan utama, dan 3 jalan kecil yang masing-masing mengarah ke struktur bertingkat dengan berbagai ukuran dengan banyak lahan di sekitarnya. Untuk apa bangunan ini? Saya bertanya. Ketiga bangunan ini adalah satu-satunya yang tidak berlantai satu jadi saya berasumsi bahwa mereka memiliki arti penting. Ketiga sekolah ini adalah kebanggaan kota Maerin. Cumo menggembung. Yang di kiri kami adalah tempat anak-anak kami yang telah menerima nilai pertama mereka sebagai perisai hadir, sedangkan gedung yang lebih besar untuk kastor, dan yang beratap hitam untuk striker masa depan kami. Semua instruktur kami sangat cakap, dengan lambang sendiri, Sembi menimpali. Dan kepala instruktur dari sekolah striker kami memiliki 2 lambang dan pernah mengajar di kota yang sebenarnya. Ngomong-ngomong, kamu benar-benar datang pada saat yang tepat, pendaki yang terhormat, Cumo. Bukan hanya hari penganugerahan besok, tetapi dalam beberapa hari, siswa dari kota tetangga kita akan berkumpul di sini untuk pameran tahunan kita. Meskipun, hari penganugerahan, terdengar menarik, saya tidak ingin membuang banyak waktu di kota ini. Prioritas saya adalah mendapatkan peta di mana kami berada setelah berbicara dengan kepala kota. Saya ingin tahu apakah ada striker kami yang memiliki kesempatan untuk memenangkan turnamen, gumam Cumo kepada Sembi. Anak kepala kota, Draster, mungkin memiliki kesempatan terbaik, kan? Saya dengar dia baru saja menjajal bestiar tahap ketiga, jawab Sembi. Ya, tapi ada monster kecil dari kota Kromer yang baru saja diuji ke tahap keempat dari tingkat dasar pada usia 15 tahun. Sial, dan saya mendengar seorang tetua dari salah satu akademi kota Aramor benar-benar akan menyaksikan kali ini untuk melihat apakah ada potensi untuk diambil kembali sebagai kandidat. Petik 2. Keduanya melanjutkan gosip mereka, benar-benar tanpa beban saat kami mendekati apa yang tampak seperti alun-alun kota. Jumlah orang dengan cepat membengkak karena tidak hanya etalase toko dan restoran yang mengelilingi pusat kota yang beraspal mulus, tetapi pedagang juga menarik gerobak kayu mereka. Beberapa diisi dengan makanan sementara yang lain membawa barang dari kulit atau pakaian sederhana. Mengabaikan pandangan sekilas dari warga sipil, saya melihat pemandangan koloseum yang mengerdilkan bangunan satu lantai di sekitarnya. Hanya dengan jumlah prajurit, pengawal yang sebenarnya dan berbadan sehat yang memancarkan kemiripan kekuatan, menjaga struktur besar yang berbagi mangkuk, aku bisa menebak tingkat kepentingan yang dibawanya. Warga sipil berhenti di gerbong dan gerobak yang ditarik oleh kuda dan monster mana yang berbaris di depan pintu masuk utama, menunggu untuk masuk. Dari barang-barang yang mereka bawa, sepertinya mereka ada di sana untuk mempersiapkan pameran yang akan datang ini. Sepertinya pendaki terhormat ini tertarik dengan acara yang akan datang, kata Regis. Mungkin sedikit, aku mengakui. Saya tidak pernah pergi ke pameran atau turnamen apapun di Chaten ketika saya tumbuh besar di sana. Meskipun dengan kelebihan saya yang tidak adil, itu mungkin tidak akan terlalu menyenangkan, udara di alun-alun kota saat warga sipil bersiap untuk acara ini tampak bersemangat. Sender. Aku menoleh untuk melihat Sembi dan Cumo menungguku. Lewat sini, pendaki yang terhormat, kata Sembi, menunjuk saya ke arah sebuah bangunan berkubah dengan serambi panjang yang ditopang oleh kolom-kolom yang desainnya mirip dengan yang ada di bangunan yang menampung portal menuju pintu masuk utama. Sesampai di dalam, saya dipandu ke meja depan di sebuah gedung kosong tempat seorang wanita muda yang jelas bosan sedang mengutak-atik rambut coklatnya yang diikat erat ke dalam sanggul. Cumo menyandarkan sikunya di meja depan. Hei, Loreni. Melewatkan pekerjaan lagi untuk makan camilan, Cumo. Loreni bertanya, tidak mau mengangkat wajah. Hati-hati, begitulah cara Anda dan Sembi terjebak menjaga kamar Descension. Sejujurnya bagi Fritra, aku tidak tahu mengapa lelaki tua itu repot-repot menempatkan penjaga di sana padahal belum ada seorang Ascender yang keluar dari portal itu selama bertahun-tahun. Jika itu aku. Loreni, Sembi menimpali, dengan gugup melirik antara aku dan gadis yang kini berusaha mendapatkan kotoran dari bawah kukunya. Loreni akhirnya mendongak dengan tatapan kesal. Matanya membelalak dan pipinya memerah saat Loreni berdiri dan merapikan blusnya.
Siapa? Ini. Dia seorang Ascender, bisik Cumo, membungkuk lebih dekat. Saya tidak berpikir mata gadis itu bisa terbuka lebih lebar, tetapi mereka melakukannya. Astaga, maafkan saya atas perilaku kasarnya, pendaki yang terhormat. Kami tidak mendapatkan banyak pendaki di sini jadi saya tidak punya alasan untuk berasumsi bahwa akan ada. Astaga, saya harus berhenti bicara sekarang. Apakah Anda di sini untuk bertemu dengan kepala kota? Tentu saja, itu pertanyaan konyol. Sebelah sini. Petik 2. Loreni membimbingku melalui koridor, sering mengintip ke belakang sebelum dengan gugup berbalik sementara Sembi dan Cumo mencibir di belakangku. Kami tiba di kantor kepala kota, didekorasi dengan sederhana dengan meja dan dua sofa kulit yang saling berhadapan, dipisahkan oleh meja teh oval. Chief Mason, pemimpin kota kami, akan segera datang. Tolong buat dirimu nyaman sementara aku memberimu minuman. Loreni berseru sambil membungkuk. Setelah lama mengintip dia menunduk sekali lagi dan praktis bergegas keluar kamar sementara Cumo dan Sembi berjaga di luar pintu. Saya menemukan diri saya menatap pintu. Mendengar Loreni membisikkan kata-kata kotor pada kedua penjaga melalui pintu, aku tidak bisa menahan tawa. Sudah lama sejak kamu tertawa, renung Regis. Sudah lama sejak aku berada di sekitar begitu banyak idiot, aku menyindir, bersandar ke sofa ketika Regis mengangguk dalam pikiran setuju. Mengambil waktu sejenak untuk membuka jendela di belakangku, aku menghirup angin sepoi-sepoi yang mengalir masuk, membawa obrolan dan suara dari alun-alun kota. Tawa, tua dan muda, berdentang seperti lonceng melodi yang hampir membuatku tertidur. Saya mengambil semuanya sementara pikiran saya memutar ulang semua yang telah saya lalui. Berjuang tidak hanya untuk hidup tetapi untuk tumbuh lebih kuat dari saat aku bangun. Saya telah kehilangan Sylvie dan dipisahkan dari orang-orang yang saya cintai tanpa tahu bagaimana keadaan mereka. Tetapi dalam momen yang singkat ini, saya merasa damai karena akhirnya saya sadar. Aku berhasil keluar dari relik Tom yang mengerikan itu.